Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Ketemu lagi dengan saya Rofik Lala Himawan dari SMA Negeri 1 Wirosari, CGP Angkatan 10. Kali ini saya mendemonstrasikan kontekstual modul 1.4 budaya positif mengenai tentang penerapan segitiga restitusi. Mari kita simak. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas, merupakan bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kali ini dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kali ini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kali ini ada beberapa kasus. Yang pertama, Ibrahim yang tidak mengerjakan tugas. Pada hari Selasa siang, Bapak Lala tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10-11 karena harus mengikuti rukol CGP. Pak Lala memberi tugas berupa permasalahan yang menyelesaikan dalam bentuk vlog kepada siswa kelas 10-11 agar kelas tidak kosong. Namun Ibrahim tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas, Ibrahim tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Bapak Lala menemukan suatu anak yang tidak mengerjakan tugas, yaitu Ibrahim. Padahal berdasarkan presensi, hari itu Ibrahim masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Lala pun memanggil Ibrahim untuk klarifikasi. Berikut penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Mari kita saksikan. Ya, masuk. Ya, silakan dulu. Mas Ibrahim, tahu tak saya panggil ke sini kesalahannya apa? Saya tahu, saya tidak mengumpulkan tugas. Tidak mengumpulkan tugas. Pada waktu kemarin saya tidak masuk dan memberikan tugas. Apakah Mas Ibrahim masuk di kelas? Saya masuk ke kelas Pak, tapi saya tidur. Tidur. Oke, Mas Ibrahim, dari tidak mengumpulkan tugas, pastikan Mas Ibrahim memiliki suatu alasan karena tidur juga di kelas pada waktu saya mengasih tugas dan tidak masuk di. Bapak Lala itu pengen tahu Pak Lala, alasannya kenapa? Setiap masalah pasti memiliki suatu alasan kan? Nah, dari Mas Ibrahim pengen tahu alasannya. Coba minta tolong kita. Di malam saya begadang sampai jam 1 Pak, karena bermain game. Terus? Ya, mungkin saya kurang tidur jadi ketiduran. Dan sampai tidak mengerjakan tugas tadi ya. Ya. Nah, di dalam permasalahan ini kamu tidak mengumpulkan suatu tugas di dalam pelajaran bahasa Indonesia, ya kan? Di tugas bahasa Indonesia sendiri apa solusinya untuk kamu sendiri, Mas? Mungkin saya akan mengurangi bermain game dan akan tidur tepat waktu. Ya, terus kapan mengumpulkan tugasnya? Insya Allah hari ini. Secepatnya ya? Secepatnya. Oke. Masih tahu dengan keyakinan yang kita sepakati di kelas? Saya tahu. Tahu? Nah, dari keyakinan yang kita sepakati di kelas itu, Mas Ibrahim itu belum melaksanakan suatu kesepakatan yang apa? Minta tolong. Saya
belum bisa bertanggung jawab Pak, untuk mengumpulkan tugas dari Pak Lala, tugas bahasa Indonesia. Oh, tugas bahasa Indonesia. Berarti kurang bertanggung jawab untuk mengumpulkan tugas dari bahasa Indonesia. Pak Lala mengapresiasi ya, masalah mengenai tentang permasalahanmu tidak mengumpulkan tugas, dan semua orang itu pasti akan mendapatkan permasalahan yang hampir sama. Ya. Untuk itu Pak Lala, tugasnya dari Pak Bahasa Indonesia segera ditunjukkan maksudnya ya. Pak Lala tidak akan mengasih suatu hukuman atau sanksi, yang penting Mas Ibra mengumpulkan tugas. Hari ini Pak Lala saya tunggu. Nah, untuk permasalahan ini jangan terulang kembali kejadian-kejadian, entah itu pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran yang kayak gitu maksudnya. Mungkin ada pertanyaan? Saya Tidak ada. Kalau tidak ada, Mas Ibra bisa kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Itu ya. Terima kasih Mas Ibra. Ya. Kali ini kasus kedua, Naufal terlambat datang sekolah. Ceritanya di sini, seorang siswa SMA Negeri 1 Wirosari bernama Naufal. Ia adalah siswa yang biasanya sangat disiplin dan selalu berusaha untuk datang tepat waktu ke sekolah. Namun, pagi ini semuanya berubah. Naufal sebelumnya telah bergadang hingga larut malam nongkrong sama teman-temannya, bermain game. Ia berusaha keras mungkin untuk memahami konsep-konsep yang rumit dalam suatu hubungan. Dan hal ini membuatnya terjaga hingga dini hari. Akibatnya, ketika ia akhirnya tertidur, ia tidur terlalu nyenyak dan melewatkan alarm yang diatur pada ponselnya. Pagi ini, ia terbangun dengan kaget melihat jam di ponselnya sudah pukul 7.15 dan sekolah dimulai pukul 7.00. Tetapi ketika Naufal tiba di sekolah, mata pelajaran pertama sudah dimulai. Di gerbang sekolah, Naufal bertemu dengan guru piket, kemudian dipanggil oleh Pak Lala sebagai guru piket untuk melakukan klarifikasi kenapa bisa terlambat sekolah. Berikut penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi kasus yang kedua. Mari kita saksikan. Permisi. Ya, silakan. Silakan duduk, Mas Sofan. Bagaimana sehat hari ini, Mas Sofan? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Tadi pagi saya perhatikan Mas Sofan. Saya hanya konfirmasi saja. Apakah benar Mas Sofan hari ini terlambat? Iya Pak, saya terlambat. Terlambat. Kenapa Mas terlambat hari ini? Soalnya tadi malam itu saya nongkrong sampai larut malam Pak. Jadinya tentunya susah banget Pak. Nongkrong sampai larut malam sama teman-teman itu hal yang bagus, tapi untuk di luar sana. Tetapi untuk murid atau siswa harusnya dibatasi ya Mas Noval. Tidak semua permasalahan itu kamu saja yang mengalami, tetapi banyak juga siswa-siswa yang lain itu juga pasti mengalami hal yang mungkin sama dengan apa yang dirasakan oleh Mas Noval. Ya, Mas Noval, Kak Lala pengen tahu, Mas Noval itu terlambat masuk sekolah, pasti kan memiliki suatu alasan kan? Iya Pak. Nah, alasannya kayak apa Mas Noval? Pak Lala pengen tahu, coba dijelaskan. Tadi malam itu saya nongkrong Pak sampai jam 2 pagi. Nah itu paginya itu saya susah bangun Pak, jadinya berangkatnya agak terlambat. Hanya terlambat bangun tidur, Iya. hanya itu saja. Iya. Gara-gara tadi malam nongkrong sama temennya ya. Mungkin ada solusi untuk permasalahan ini Mas Noval? Apa solusinya Mas Noval? Saya akan mengurangi nongkrong sama teman-teman lagi Pak. Saya usahakan saya akan nongkrong di waktu hari libur saja Pak. Nah, berarti Mas Noval memiliki suatu gambaran solusi ya. Saya mencoba Pak Lala tangkap ulang lagi.
Karena nongkrongnya malam, berarti Mas Novel itu memiliki suatu solusi kalau nongkrong pada waktu besok libur. Ya, tapi kalau besok masih masuk sekolah, jangan nongkrong ya Mas Novel, jangan diulangi lagi, tuh ya. Nah, keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas masih ingat kan Mas Novel? Masih Pak. Masih? Ya. Masih. Keyakinan apa yang belum Mas Novel jalankan untuk permasalahan kali ini? Saya disiplin Pak. Saya tidak disiplin karena saya tidak berangkat dengan tepat waktu. Nah, berarti kan kesalahan Mas Novel itu mengenai tentang kesepakatan yang belum dijalankan mengenai tentang tidak disiplin masuk tepat waktu. Ya, nah di sini Mas Novel, Pak Lala hanya memberikan satu gambaran. Permasalahan ini jangan diulangi lagi, ya. Pak Lala tidak akan mengasih suatu hukuman apapun. Yang penting terlambat di sini jangan diulangi lagi. Ini yang terakhir ya Mas Novel. Ya Pak, siapa? Ya, jangan diulangi lagi dalam suatu pembelajaran entah siapapun, jangan sampai terlambat masuk di kelas. Jadi ya, mungkin ada pertanyaan Mas Novel? Tidak ada Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada Mas Novel, silakan nanti kembali ke kelas mengikuti pelajaran berikutnya yang baik ya. Ya Pak. Oke, terima kasih. Silakan untuk kembali ke kelas. Testimoni kedua siswa yang telah diselesaikan permasalahannya menggunakan metode segitiga restitusi. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahimovic Haryanto Putra, kelas 10. Saya merasa senang atas kegiatan metode restitusi yang Pak Lala lakukan, karena saya lebih tahu masalah apa yang menjadi tanggung jawab saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Siaman Putra dari kelas 10. Saya merasa senang atas kegiatan metode restitusi yang Pak Lala lakukan, karena saya lebih tahu masalah yang saya hadapi biar lebih disiplin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dengan video-video pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.